diletakkan kembali ya ke tempat-tempat steril. Jadi ada dekontaminasi, pencucian, kemudian sterilisasi dan diletakkan kembali ke tempat-tempat yang sudah disterilkan ya. Nah ini khusus TPD 3. Jadi nggak bisa kamu melakukan sterilisasi di area ini di TPD 1 dan TPD 2, nggak bisa ya. TPD 1 dan TPD 2 ini digunakan untuk kondisi kamu melakukan tindakan kepada pasien ya. Jadi ada pasiennya di sini nih, itu TPD 1 dan TPD 2. Kalau mau lebih lanjut nanti kelas 12 apa itu TPD 1, TPD 2 ya. Nah sekarang kita coba untuk melakukan kegiatan sterilisasi alat, mulai dari stainless, kemudian nanti ada alat besar ya yang seperti ini, kemudian ada linen ya. Linennya boleh misalkan mau apa namanya, baju pasien boleh, sarung bantal boleh, handuk pasien boleh, silahkan, penting linen ya. Jangan spray karena nggak muat di sini spray, jadi barang-barang yang kecil aja ya. Oke, anggaplah ini troli yang sudah kalian gunakan kepada pasien. Jadi troli ini sih udah berantakan ceritanya ya, udah berantakan intinya. Oke, ini sudah, anggaplah kita sudah menggunakan ya. Ini kita pakai, anggaplah ini handscoon pada saat kamu melakukan tindakan kepada pasien ya. Jadi ini handscoon masih kamu pakai, jadi nggak kamu lepas. Oke. Dan ingat, ketika kamu melakukan tindakan apapun itu, lihat jari, nggak boleh ada aksesoris satupun, cincin, gelang, jam tangan ya, semua dilepas ketika kamu melakukan tindakan keperawatan ya. Misalkan kepada pasien, kamu mau tensi, kamu mau pertolongan dia BBAK, kamu mandikan keramas, semua aksesoris kamu lepas. Cincin, gelang, jam tangan harus dilepas. Oke, yang kedua, jangan lupa ini digulung ya. Ini karena saya nggak bisa ke atas, kecil ya, jadi harus digulung ke atas sampai ke batas siku, gulung ya, jadi biar nggak kemana-mana ya. Oke, setelah itu ini akan kita lakukan perendaman alat dulu. Ini yang kecil-kecil nih, ada gunting perban ya. Oke, di sini. Kemudian ada pinset anatomis ya. Kemudian ada pinset serologis. Oke, ada bak instrumen. Oke, instrumen. Apa bedanya pinset ini dengan pinset ini? Iya, jadi ini fungsinya untuk menjepit ya. Sebenarnya kamu melakukan tindakan seperti ini ya, jadi biar gampang ngambilnya. Kalau yang ini sebenarnya hanya untuk ngambil aja, ngambil, nanti kita meresnya itu pakai yang ini, buat seperti ini ya, kalau untuk perawatan luka. Dan ketika kita ngambil apa namanya, kasadeper ya, pakainya ini. Kalau misalkan kita pakai kasadepernya, ngambilnya pakai yang ini, ngelakuin tindakan yang pakai anatomis, ketika kita putar-putarnya akan lepas karena nggak ada penjepit gitu ya. Jadi bedanya di situ. Oke, kita taruh sini. Kemudian ada kom kecil ya. Oke, kemudian di sini ada bengkok ya. Anggaplah semua peralatan ini sudah kamu gunakan kepada pasien. Terus ada apa ini? Ini apa namanya? Pispot. Ini pispot ya. Kalau yang ini bedpan ya. Ini buat BAB, ini buat BAK ya. Bu, kalau misalkan punyanya cuma ini, bisa nggak buat BAB dan BAK dalam satu tempat? Bisa nggak? Bisa, boleh. Jadi nggak mengharuskan punya ini ya, punya ini pun nggak masalah. Cuman kalau misalkan pada saat BAB ya, usahakan jangan langsung di sini ya. Beda kalau misalkan urin kan cair,
bisa langsung kita buang. Tapi kalau misalkan dia BAB feses lengket, nempel, jadi jangan langsung di sini ya. Lapisin dulu menggunakan kertas ya, atau plastik boleh, silakan ya. Tapi nanti tetap harus dibuang ke toilet fesesnya, bukan plastiknya. Ya, fesesnya dibuang ke toilet gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya kita sesuaikan dulu tempatnya nih ya. Kita mau melakukan perendaman alat yang besar-besar dulu. Ya, ini yang besar tempat ini. Ya. Jadi kalau alat besar seperti ini, pispot dan bedpan itu bukan ngerendam di sini. Tidak muat. Ya. Bukan kamu lakukan pencucian di sini, tidak muat. Jadi disesuaikan dengan ukuran bendanya. Ya. Nah, sekarang kita mau melakukan pencucian alat untuk pispot. Ya. Nah, di sini wajib ada sikat. Ya. Di setiap ember wajib ada sikat. Jadi ember pertama ada sikat, ember kedua juga ada sikat. Oke. Nah, kita mau melakukan pencucian alat pispot ini, alat besar ya. Anggaplah di sini ada urin. Urinnya dibuang kemana? Ke WC atau ke toilet. Jangan dibuang di sini. Meskipun di sini adalah tempat pencucian alat steril. Tapi kalau misalkan mau nyuci alat lagi punya dari pasien yang lain, terus di sini urinnya masih ada yang nempel dan nggak bersih nih di sini di wastakernya, terus kemudian nempel lagi ke alat sterilisasi, kira-kira bakal steril nggak? Enggak. Ya, jadi jangan buang urin atau feses ke wastafel, tapi buang ke toilet. Ya, buang di sini, beli nanti. Oke. Ketika sudah dibuang urin dan feses, ya, ini dibuka. Ya, dibuka. Kemudian kamu rendam dulu. Jadi air yang ada di bak ini harus menyesuaikan dengan bentuknya. Kalau dia besar berarti volume airnya banyak. Ya, banyak. Oke. Rendam di air Lysol. Rendam di air Lysol, ya. Nah, ketika direndam dengan air Lysol, ini juga kamu sikat, ya, sikat. Sikatnya memutar. Memutarnya spiral, bukan begini ya, bukan sisinya ya, tapi dari sini. Dari sini, ya, kemudian keluar sampai ke sisi sebelah sini. Ya. Setelah itu baru bagian ini. Ya, ini disikat ke bawah. Begini. Ya, supaya apa? Supaya nanti bekas urin yang masih menyisa di sini itu turun ya ke bawah. Oke, setelah ini selesai, ya, baru kamu pindahkan ke sebenarnya air sabun. Ya, bukan air bersih tapi air sabun. Nah, kamu sikat lagi. Ya. Sekarang sikat yang ada di sini bukan untuk membersihkan sisa urin. Sisa urin tadi di sebelah sini. Ya. Kalau ini untuk membersihkan tadi bekas air Lysol yang masih nempel. Ya, tetap harus disikat dari dalam keluar spiral. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu baru yang ini. Ya. Oke, selesai. Baru nanti kamu bilas di wastafel, air bersih mengalir. Ya, wajib nih. Ya, kamu gini-gini, kamu puter-puter supaya nanti setiap sisinya kena. Oke. Setelah itu baru kamu letakkan di tempat untuk menaruh alat-alat pispot dan bedpan setelah cuci, namanya apa? Kalian tahu? Namanya spool hob. Spool hob, ya. Jadi spool hob itu sebenarnya lemari besi ya, yang hanya kerangkanya aja, itu buat naruh-naruh barang. Ya. Nah, anggaplah ini spool hob, ya. Spool hob ini biasanya ditaruh di dekat toilet. Atau kalau misalkan nggak punya spool hob, biasanya langsung di
taruh di dekat kamar mandi tapi kita tumbingin. Ya. Dan ketika sudah menyelesaikan pencucian alat besar ini, taruh di spool hop nih. Ya. Nih, keranjang. Anggaplah rak sepatu ini sebagai spool hop. Ya. Ketika sudah selesai mencuci, jangan taruhnya begini. Ya. Tapi taruhnya dibalik begini supaya air yang tadi masih mengenang di dalam itu turun. Ya. Oke. Ini juga sudah selesai ya, barengan tadi sama si bispotnya. Tutupnya gimana, Bu? Tutupnya taruh di bagian atas sini. Seperti ini. Ya. Kemudian yang bedpan juga sama. Ya, untuk pencuciannya. Ya. Kita masukkan dulu ke air risol sambil kita sikat. Ya, sikatnya sama. Ke bagian dalam juga. Ya. Setiap sisi bagian dalam wajib kena. Karena ini sebenarnya lebih rumit dibandingkan bispot karena ada lengkungan di sini. Ya, ini lebih rumit. Oke, setelah itu baru kita ke air sabun. Ya, sikat lagi supaya nggak ada sisa bekas-bekas risol tadi. Gitu. Setelah itu baru kita masukkan atau kita bilas ke sini. Air bersih mengalir. Oke, setelah itu baru kita taruh di spool hop. Kita tunggingin lagi, kita balik. Ya, jangan madep ke atas lagi tapi kita balik. Oke, selesai nih. Perlu nggak alat ini kita steril di sini? Perlu nggak? Nggak. Nggak perlu di steril. Kalau untuk alat besar bispot dan bedpan itu tidak perlu di steril. Ya. Apalagi yang kayak gini. Kalau kayak gini, kalau masukin ke sterilisator yang ada meleleh, ya, karena bahannya plastik. Jadi nggak perlu, ya. Karena ini akan lebih sering digunakan dibandingkan alat-alat ini. Ya. Oke, sekarang sudah selesai alat besar, kita tutup kembali yang ini. Lalu ditutup setelah digunakan. Lanjutlah kita ke alat yang kecil, stainless yang kecil, ya. Untuk alat-alat seperti ini, ya, itu menyesuaikan lagi dengan bentuknya. Jadi kalau yang ini jangan direndam di sini, ya, tapi rendamnya di sini. Nah, untuk urutannya di sini adalah air klorin, ya. Berarti percampuran antara air dengan klorin. Makanya jadi air klorin. Berapa perbandingannya? 9:1. Apa itu 9? Air bersih. Yang satunya? Klorin. Oke, kita rendam ya. Direndamnya pun jangan asal masukin, ya. Semuanya harus terendam sempurna. Jadi bagian ini juga harus kena air. Masukinnya begini, masuk, ya, jangan taruh begini, kamu nunggu dia tenggelam, jangan, ya, tapi langsung masukin seperti ini, biar air yang tadi di luar tuh bisa masuk ke dalam sini, ya. Oke. Kemudian yang ini juga sama, ya, masukkan, yang ini juga sama, ya, masukkan, oke, yang ini juga sama, ya, seperti ini, madepnya ke atas semua. Ini juga sama, ya, madepnya ke atas semua seperti ini. Jadi biar kena semua, ya, ini juga. Ya, biar kena semua. Oke. Direndamnya berapa lama? 10 sampai 15. Oke. Jangan lupa ketika kamu mau melakukan perendaman alat di sini, ya. Bu, perlu dibuka nggak handscoon-nya? Nggak perlu, langsung aja masukin, ya. Nah, inilah yang disebut dengan sarung tangan rumah tangga, seperti ini, ya. Kalau sarung tangan ini adalah sarung tangan pemeriksaan. Nanti ada lagi sarung tangan bedah, ya. Nah, sarung tangan bedah itu dia sifatnya
steril. Jadi nggak bisa asal pakai kayak kita begini. Ya, ada tekniknya sendiri. Oke. Nah, setelah kamu rendam di sini, kamu cuci di air sabun. Ya, ingat, dari air risol atau air klorin masuk ke air sabun, kemudian dibilas di air bersih. Begitu juga yang kecil. Ya, setelah direndam di air klorin selama 10 sampai 15 menit, oke, kamu cuci di sini. Ya, cuci di sini. Ini ada sponsnya. Cuci spons, ya. Cuci di setiap sisinya kamu cuci, yang luar juga sama, ya. Kemudian nanti setelah cuci kamu bilas di sini, ya. Setelah dilakukan bilas sampai bersih, jangan langsung dibungkus dengan kain duk, jangan, tapi dikeringkan sampai benar-benar kering, ya. Nggak boleh ada sisa satupun yang menempel air di dinding-dinding stainless. Karena kalau misalkan masih ada yang menyisa, ketika nanti masuk ke dalam sterilisator, ya, yang ini gosong, yang ininya bolong, gitu, ya. Jadi harus tidak boleh ada sisa-sisa air. Begitu juga yang ini sama, ya, kamu cuci, ya, di sini. Kemudian kamu bilas lagi di sini, kemudian dikeringkan, sama semua. Ya. Itu namanya spinhok juga, Bu. Nah, Yang buat keringin. enggak, beda. Kalau spinhok itu khusus untuk yang di kamar mandi, ya, tempat-tempat untuk bedpan dan biskuit, namanya spinhok. Kalau ini rak pengering biasa aja, boleh misalkan pakai rak piring, silahkan kayak gini boleh. Atau misalkan gua habis cuci, kita taruh di samping wastafelnya, Bu, wastafelnya lebar, kita giniin, boleh nggak? Boleh, silahkan, yang penting kering, ya, kering. Bu, mau dilap boleh nggak? Boleh, silahkan, kalau masih ada sisa-sisa air yang menempel, apalagi kalau misalkan di sini nih, di sini nih, ya, itu boleh dilap, ya, pakai tisu, silahkan. Karena kalau di sini tuh rata-rata hilangnya lebih lama karena di sela-sela, gitu, ya. Oke, setelah kering, ini langsung kita susun. Kita masukin semuanya ke dalam, ya, sesuaikan dengan kebutuhan alat. Ini punya ruang mana, ya? Kalau punya ruang otak berarti butuhnya okaset. Orang sterilisasi juga harus hafal mana bagian okaset, mana partus set, mana hacking set, ya, karena setiap set itu berbeda isinya. Oke, kemudian kita tutup, ya. Kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, ini mejanya. Meja untuk membungkus alat-alat yang akan disterilisasi menggunakan kain duk, ya. Sebenarnya kain duk ini adalah zaman lama, ya. Ini lama banget ya. Oke. Ini harus estetik, ya, jadi nggak bisa kita asal ngebungkus. Oke, ini adalah alat yang akan kita sterilisasi. Ini bengkok sama ini itu harus berbeda tempatnya, jadi nggak boleh satu tempat seperti ini, itu nggak boleh, ya. Bu, kalau ini nggak disterilisasi boleh nggak? Boleh, karena sebenarnya ini alat seperti yang bedpan dan biskuit, boleh, ya. Tapi kalau misalkan mau disteril pun juga nggak masalah. Oke, kita coba untuk bak instrumen beserta isi di dalamnya, ya. Oke, taruhnya diagonal seperti ini, ya. Oke, kemudian kita lipat bagian ujung seperti ini. Selipkan bagian bawahnya.
kemudian ini kita bungkus. Ada sisa kan ya di atasnya ya. Nah, ini harus yang rapih ya, harus yang rapet. Nah, seperti ini. Nah, ini bagian atasnya nanti kita ikat. Ya, kita ikat seperti ini. Jadi nggak boleh ada celah. Ya, nggak boleh ada yang kelihatan. Misalkan di sini masih kelihatan alat stainlessnya, di sini juga masih kelihatan, tuh nggak boleh. Jadi semua harus terbungkus. Ya, ini boleh kita selipkan sisanya. Oke, seperti ini. Nah, jangan kamu langsung masukin ke sini, ya. Tapi ditulis dulu di label. Ya, tulis labelnya dulu, nama alat, ya, kemudian harinya, kemudian tanggalnya, dan juga pukul berapa. Ya, misalkan nama alatnya adalah hecting set, berarti nama alat hecting set, hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, jam berapa sekarang? 8:07. Oke, udah. Nanti kamu tempel, setelah kamu tulis kamu tempel di sini. Oke. Setelah kamu lakukan seperti ini, baru kamu masukkan ke sterilisator, ya, di sini. Berapa lama? 10 sampai 15 menit. Bu, saya kelupaan Bu, 30 menit boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Kalau misalkan kita menormalisasikan boleh, semua akan lupa selesai. Ya. Sebenarnya kalau dia masih terbungkus seperti ini, ya, itu nggak apa-apa 30 menit. Tapi jangan keseringan lupanya. Ya, kalau seandainya keseringan lupanya, nanti berefeknya ke alat ini, ke alat stainlessnya. Ya, misalkan Herman mau sterilisasi nih hari ini nih, gitu kan. Besoknya steril lagi, lupa tiap hari tuh lebih dari 30 menit, besoknya lupa lagi dengan alat yang sama, dengan kain duk yang sama. Kira-kira nanti kejadiannya apa nih? Cepat berkarat, ya, alat stainless yang cepat berkarat, kemudian nanti kain duknya bolong, ya, karena keseringan lupanya. Kalau misalkan hari ini lupa nih udah 30 menit, nah itu nggak masalah karena baru sekali, ya. Tapi kalau lupanya udah berkali-kali, jangankan berhari-hari, sehari aja kamu lupa, misalkan shift pagi 30 menit, shift sorenya 40 menit, shift malamnya 30 menit, itu langsung bolong nanti kain duknya. Ya, kalau kain duknya bolong, otomatis bagian dalamnya akan berkarat. Gitu, ya. Jadi lupanya cukup sekali. Kalau cukup sekali nggak masalah. Gitu, ya. Oke. Setelah dilakukan sterilisasi, kita ambil, ya. Ngambilnya nggak boleh pakai tangan, nggak boleh begini, ya. Karena ini udah steril nih. Jadi nggak boleh tidak steril lagi, nggak boleh non steril lagi, ya. Jadi harus menggunakan korentang, ya, korentang. Nah, ambil, jepit pada bagian yang tadi diikat. Jepit, kamu letakkan ke dalam lemari yang khusus tempat penyimpanan alat sterilisasi. Selesai sterilisasi, ya. Oke, lanjut kita ke pencucian linen, ya.
Ya, ini masih menggunakan ini ya. Pokoknya kalau di TPD kita menggunakan sarung tangan rumah tangga. Oke. Terus kita sekarang ke pencucian alat linen. Ya, tadi dispot sudah, sterilisasi kecil sudah, kemudian kita pencucian linen. Ya, linen itu berarti yang kain, ya. Boleh nanti sarung tangan, baju pasien, ya selimut atau handuk, boleh, ya. Nah, ini kalau dia misalkan dia pasien dengan penyakit menular atau pasien dengan infeksius tingkat tinggi, ya. Contohnya pasien dengan HIV, contohnya pasien dengan HB, SAG-nya positif atau dia hepatitis, ya. Ini nggak boleh langsung dicuci. Nggak boleh langsung dicuci, tapi direndam dulu dengan air Lysol, ya. Berapa lama Bu? Apakah cukup 30 menit? Tidak. Kalau dia pasien dengan infeksius, itu direndamnya selama 24 jam, ya. Tapi kalau misalkan pasien bukan dengan non infeksius, ya, itu boleh langsung dicuci biasa, gitu, ya. Kalaupun direndam dengan air Lysol itu cukup 10-15 menit juga nggak masalah, ya. Tapi kalau dia pasien dengan penyakit menular atau penyakit infeksius, itu wajib 24 jam, ya. Nah, anggaplah ini non infeksius. Kalau non infeksius itu cuci di sini, ya, di ember yang ada penggilesan. Ini bukan ember bayi, ya. Kalau ember bayi bentuknya nggak begini, ya. Jadi ada penggilesannya. Nih, ya, ini untuk pencucian linen. Oke. Ini untuk yang non infeksius. Bu, kalau infeksius di mana? Di ember yang ini. Di ember yang ini, ya. Ini khusus infeksius. Jadi kalau misalkan pasiennya dengan penyakit menular, nah, pakainya ini. Ini 24 jam dipakainya, ya. Kalau yang ini boleh langsung dicuci untuk yang non infeksius. Cuci biasa, ya, menggunakan sikat dan sabun. Setelah itu nanti kita bilas di air bersih. Bilasnya di sini, ya. Setelah dibilas, baru nanti dijemur, ya. Kita punya alat jemurnya, ya. Langsung dijemur. Oke. Kalau yang non infeksius kita rendam dulu selama 24 jam. Kemudian kita cuci di air sabun, baru di air bersih mengalir. Perbedaannya hanya itu, ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Kita lanjut. Kalau ada yang nanya, kita langsung ke sini, tempat pembuangan sampah, ya. Ceritanya kamu habis melakukan tindakan hacking sama pasien nih. Nah, tindakan hackingnya itu menyisakan kasa, kapas, terus tisu. Nah, kapas, kasa, tisu yang sudah kena cairan tubuh pasien itu harus dibuang ke tong sampah infeksius atau tong sampah medis yang warna kuning, ya. Meskipun warnanya sama, tong sampahnya warna pink, tapi untuk lapisannya berbeda, ya. Yang warna kuning ini untuk tong sampah medis, ya. Jadi dibuang ke sini, jangan asal buang. Nah, kalau misalkan pasien-pasien jajan misalkan ada kertasnya, ada plastiknya, nah ini yang non medis, dia warna hitam, ya. Terus kalau misalkan bekas infusan gimana Bu? Bekas infusan dibuangnya di mana? Di infeksiusnya, di sini, ya. Tapi kalau misalkan jarum, ya, jarum infus, kemudian jarum suntik itu bukan dibuang di sini.
melainkan di Safety safety box. Ya, jadi beda tempatnya. Paham sampai sini? Nah, ada yang mau nanya? Untuk kegiatan sterilisasi alat. Jadi sterilisasi alat itu tidak bisa dilakukan di ruang TPD 1 dan TPD 2, tapi di ruang TPD 2. Tadi kan aerosol dipakai buat pencucian diskon. Terus kalau kita mau cuci yang benteng, aerosol diganti apa enggak? Kalau misalkan dia banyak, wajib diganti. Ya, misalkan sudah digunakan sampai 5 kali ya ganti. Tapi kalau misalkan cuma 1, cuma 2 ya nggak usah. Gitu. Ya, kalau misalkan penggunaan banyak diganti, tapi misalkan penggunaan agak banyak ya usah diganti. Ada lagi? Untuk sterilisasi alat dan pencucian alat. Jadi yang dicuci itu nanti alat yang kamu sudah gunakan di sini. Gitu. Ya. Oke, ada lagi mau tanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Kalau misalkan nanti ujian bisa ya. Insya Allah tuh ya sudah 99% bisa. Ya, jangan yang merhatiin yang bisa, yang nggak merhatiin nggak bisa juga. Sama aja berarti nggak merhatiin. Ya, atau misalkan udah capek-capek nih ngevideoin tapi nggak dibuka-buka, gampang lah, ntar aja kalau mau ujian. Mau ujian hilang video. Ya, jadi saya minta setelah di lakukan video nih, kalian tulis, kalian rangkum apa sih SOP-nya kegiatan mencuci alat ini. Ya, ada lagi yang mau tanyain untuk sterilisasi alat? Nggak ada? Karena nanti kalau misalkan ditanya nggak tahu ya, apalagi perbandingannya 1:9. Tahu nih 1:9, tapi giliran dikasih angkanya bingung lagi gimana cara ngitungnya. Jangan ya, jadi harus bisa. Oke? Nggak ada mau tanyain? Atau masih bingung perbedaan ini dan perbedaan itu? Karena nanti kita akan lebih banyak lagi untuk kegiatan di labnya. Ya, belum nanti kita ada ubah posisi pasien, ya, kemandikan, keramas, itu lebih banyak. Kalau kelas 12 nanti tinggal kegiatan TPD 1, TPD 2, TPD 3 kita gabungin. Ya, nah, belajar TPD ini buat nanti kalian uji kompetensi. Oke, nggak ada mau tanyain? Itu kan yang di sterilisasi kan tadi yang paling kecil itu ke bak instrumen. Itu dia juga kena steril juga kan di dalam. Semuanya kena ya. Jadi kenapa wajib dimasukkan ke dalam? Karena kalau misalkan nggak dimasukkan ke dalam, nanti akan tercecer ya. Jadi nanti kalau misalkan sel itu sesuai dengan set-setnya, ada hacking set, ada kartu set, ada OK set. Nah, itu nanti orang-orang bagian sel itu wajib tahu ini barang punya siapa, ini barang punya siapa, ini barang punya siapa, gitu ya. Jadi sesuaikan dengan set-setnya, ya wajib harus dimasukin ke dalam bak instrumennya, gitu ya. Tetap kena ya, meskipun dibungkus dengan kain loop, karena kain ini steril ya, kain loop ini steril gitu. Dia tetap akan bisa masuk ke dalam ruangnya ya. Oke, ada lagi yang mau tanyakan untuk sterilisasi alat? Nggak ada? Nggak ada? Yang cowok nggak ada yang mau nanya? Bingung nggak? Nggak? Bisa? Guys bisa? Mau bisa? Jericho bisa? Bisa? Nuraini bisa nggak? Bisa bisa. Pas aja nggak bisa kalau kayak gitu. Oke. Nanti saya buatkan jadwal piket lab. Ya, piketnya itu nanti per kelas